izin berdiri ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Muta'alim, mudah-mudahan saya nggak salah penyebutan. Baru kepanggil barusan bersama beliau, dan juga yang kami hormati para asatidzah, keluarga besar MI Darul Muta'alimin, dan tentunya ibu-ibu dan bapak, keranter bapaknya cuma satu, luar biasa, yang kami banggakan tentunya. Iya, ada bapak-bapak guru, betul, makanya dipanggil sama para ustadz ya. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini sebelumnya kalau izin ya pakai campur Jawa, tapi Jawanya enggak yang kromo, karena saya kebiasaan di sana Madura. Napa kula campur betul-betul? Tambah ya, jadi lebih banyak bahasa nanti. Punten nanti kalau misalkan ada kalimat yang kesannya kok kagok temen nek ngomong ngapunten ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ditakdir kepanggih. Tentunya rasa syukur ini kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Panjenengan yang katanya 100 ini sudah dipilih dan ditakdir dari sekian ratus. Walaupun kula yakin jenengan rawuh niki wau dengan segala dramanya. Drama anak buarep dan paling barep bisa jadi. Alhamdulillah juga rasa syukur kita, mari kita juga berterima kasih kepada diri kita. Kadang kula kali panjenengan lupa, sope, kalau sebenarnya sing paling abot nyanggah itu adalah tubuh kita. Nggih, gak usah ngelirik kula to, Bu. Nggih bener kula abot. Kita berterima kasih pada diri, kadang kita lupa, ya Allah, matur nuwun ya Allah, terima kasih jantungku. Seringkali engkau berdegup kencang bukan karena saya pertemuan dengan seseorang, tapi karena kakean mikir lan stres. Kadang lupa sama jantung sendiri, timakno jantungnya kerja dhewe gitu ya. Terima kasih, kita bilang sama diri kita. Terima kasih wahai diriku, terima kasih tanganku yang masih bisa menyentuh orang-orang yang kusayang, masih bisa berikan kasih sayang kepada anak-anak yang kusayang. Terima kasih tangan kakiku yang masih mau melangkah pada sebuah kebaikan. Diafirmasi dalam dirinya gitu. Terima kasih wahai pikiranku dan otakku. Seringkali engkau panas, aku pun gak peduli. Seringkali engkau ruwet, aku juga gak peduli karena semikir panggah otak. Terus terima kasih wahai tubuhku secara keseluruhan, karena engkau masih sanggup berdiri, menemani, dan bernafas sampai detik ini. Kita ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena dengan menyayangi diri, berterima kasih pada diri, insya Allah otak akan merespon baik, seluruh aliran darah juga baik, dan insya Allah kita semakin sehat. Senyum. Terima kasih ya kali senyum. Matur nuwun Gusti, gitu ya. Jadi gak tadi lagu Matur nuwun Gusti, gak usah. Cocok matur nuwun Gusti aja ya. Salam serta salam kita aturkan kepada Rasul, maupun hari sekarang adalah insyaallah nanti malam Maulid Agung ya, tepat 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya dan dipanggil kelak mendapatkan syafaat. Kalau kali panjenengan ini bukan orang sing paling alim yoga alim, soge ora iso, gak soge banget gitu kan. Dan menawa sok katutan dijaluk kene umati ngoten nggih. Dan mudah-mudahan digampangkan hisab kita di yaumil kiamat. Amin Allah. Oh silala Muhammad. Bu, niki sanes pengajian santai mawon. Kalau ini tadi kulo dikenalkan oleh beliau sebagai teman Gileres. Kami memang berteman ketika kuliah ya. Dan alhamdulillah 19 tahun pasca lulus baru kepanggil. Dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Beliau berkembangnya makin cantik, saya berkembang ke samping.
Bapak Ibu yang kami hormati, kenalan dulu ya. Katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. bahaya lah Bapak sayang dulu. Kata Aris kita ya. Oke, niki tadi sudah dikenalkan berapa? Nama kulo S-nya itu Siti Bu. Siti Munawaro. Kulo lahirnya Malang. Kata tulis tanggalnya, karena yo tulis so gak irono sing kado. Kulo kelahiran tahun 44, alhamdulillah sekarang domisilinya di Keraksan Probolinggo. Ini kualifikasi pendidikan, pengalaman dan beberapa pengalaman kulo. Dan alhamdulillah suami baru satu. Kenapa Bu? Iya kan baru satu. Anak ada yang tahu kira-kira yang tahu diem ke? Yang tahu anak saya berapa kira-kira? Tebak-tebakan sih lah Kak Popo. 2, 3, 1, 6. Oke, udah jawab. Alhamdulillah niki Bu. Yes itu 1, 2, 3, 4, 5, betul ke? Baru 5 Bu. Baru 5 cewek semua. Yo tahu. Benar ngomong 5 sih ngomong nambah. Tapi benar Bu, benar. Jadi jenengan biasanya kalau punya anak 1, 2 itu kan ruwet ya, ngasuhnya wis kroso ruwet. Anak 1 itu tambah ruwet Bu. Soalnya misalnya 1 nggak mau makan putrane, sing bingung iku mbae, kakone, tante bingung saya. Lah anak 5 mboten. Maksudnya mboten leret blas tambah ruwet. Mboten. Semakin banyak semakin mudah, apalagi jaraknya berdekatan. Alhamdulillah dalam 7 tahun itu 5. Yes, kok sama yang mau ketemu piye? Yes. Guru piye metune bisa yes ya. Bu, baik, sebelum kita ke materi, kula mau ngajak jenengan komitmen dulu. Jenengan rawuh ini kan pastinya sudah niat nggih? Niat berarti kan sudah siap apapun yang terjadi. Pulang nanti jam 5 sore siap. Jam 5 sore. Enggak kuat. Tapi siap. Nanti misalkan agak siang siap. Siap. Baik. Kulo badhe ngajak jenengan main dulu. Keranten kenapa? Di usia ini saya yakini jenengan itu sekarang sudah paling jarang bermain mengingat masa lalu. Kate ngudang anaknya kadang seisi nama bojone. Apa maneh ngudang bojone? Ya kan? Pak, tapi sebelumnya saya apresiasi ke beliau yang hadir. Karena biasanya memang parenting itu dikuasai emak-emak. Tapi Bapak keren, matur nuwun Bapak. Sama istri juga aku? Enggak, baik Bapak keren. Langsung dek sing liyane bojoku kok gak melu. Bu, besok-besok Ustazah ketika mengundang Bapak dan Ibu. Karena parenting itu pola asuh ya. Jadi gak cuma ibu dong. Kebiasaan berarti sing ngurusi anak sekolah. Oke. Baik, siap bermain? Siap? Senyum dulu. Urusan utang belakangan. Senyum, ya. Dan sehat, Bu. Di usia kita ini pun sering geringgingan ya. Kita mau bermain yang itu berhubungan sama saraf-saraf tangan. Baik. Coba kita tangannya yang tangan kanan dulu, diangkat. Coba kalau berhitung 1, tunjukkan angkanya gimana Bu tangannya. 1, oke. 2, ganti Bu, ganti sekarang. Izin kalau pakai tangan kiri contohnya. 2 sekarang gini Bu. Jari kelingking sama jari manis. Nggak sih gak iso ditekuk di batu. Ciri-ciri orang yang sudah mendekati kolesterol dan asam urat tekuknya angin. 2 ya, 2. 3 Bu, cobi 3. Oke, 3 boleh begini. 4. Kebiasaan ganti kelingking sing ditekuk. Yo tambah iso. Dibantu lagi. Oke, 5 ya. Oke, sekarang ganti tangan kiri. 1 kita sepakati dulu gimana? Sekarang dari kelingking. 2, 3. Oke, 4. Ganti banget apa begini? Bukan begini. Oke. Sekarang sambil nyanyi ya. Tangan kanan dulu. Lagunya saya tunjukin dulu. 1,
dua, tiga, empat, lima, empat. Gak usah sampai 6 untuk ngomong. Siapa aja gak sabaran lima, empat, tiga, satu. Lagi ganti tangan kiri. Satu, dua, tiga, empat. Stop. Saya panggil gini. Saya panggil. Disadari ada kesalahan kanan kiri. Lima, tiga, satu. Nah sekarang dua tangan. Left sekarang. Leftnya. Dua tangan. Gak usah sasi gini, gak usah. Dua tangan. Lima, empat, tiga, satu. Satu, dua, tiga, empat, satu. Coba nggih sareng-sareng dari tangan kanan, tangan kiri dua-duanya. Siap? Jenengan agak tahu sih lisan ngene-ngene Bu. Anaknya ngene tok iki. Benar? Ya, siap ya? Gerakan jari mulai lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, satu. Tangan kanan riyen kok wis kadung loro. Sing paling parah sing akeh sing salah Ustaz ae kuwi lho. Kowe itu Ustaz ae stres rene ya. Kakek sing dipikir. Sekarang tangan kiri, lanjut. Satu, dua, tiga, empat. Alhamdulillah. Lima, empat, tiga, satu. Diangkat semuanya. Lima, empat, tiga, satu. Satu, dua, tiga, empat. Sekarang coba lebih cepat ritmenya. Dikongkong ritme lebih cepat tambah bingung. Kita cek, harusnya bagian nyuting itu coba dicek tangannya. Kok sing ngakeh mungker sapa iki? Siap ya? Yuk, dari tangan kanan dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, satu. Ganti. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat. Oke, dua-duanya. Lima, satu, dua, tiga, empat, sampai kayak tolbu apa-apa. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bu Ida, izin baru sekarang saya ingat bisa kerjain ustadzahnya. Kapan meneh gitu ya. Baik gitu Ibu. Gimana perasaannya? Wani nggak misalnya deh omah gitu di hadapan suami, ayo mas dolanan. Berani? Wis langsung ingkem gak si Wani. Oke, gak apa-apa. Baik, Ibu, kita perlu sesekali berbahagia untuk diri, ya. Karena kadang kita lupa bahwa hal-hal kecil remeh-temeh ini manfaatnya besar. Satu, melatih motorik. Ini diajarkan ke anak-anak. Atau nanti di pembelajaran di kelas boleh, ya, untuk melatih motorik. Konsentrasi sih gak konsen mancep mang papat yo ngene. Sing kene wis telu sik panggap papat aja gitu, ya. Apa? Yang terakhir adalah karena kita senang dopamin jalan. Oleh orang senang biasanya semangatnya semakin gitu ya. Baik. Kita sekarang coba sudah mulai masuk ke pembahasan. Siap? Siap. Baik. Bapak Ibu, ketika saya bertanya anak, ini kan ngomongnya tentang mendidik anak, berarti objeknya adalah anak. Menurut panjenengan, bantu saya jawab, anak itu apa sih? Menurut panjenengan? Satu-satu locok royokan. Anugerah dari Allah Subhanahu. Ada lagi yang bantu saya? Titipan yang harus dijaga, makanya tak titip-titip lah. Titip mulai, titip lies, titip gurunya sebentar ya Ustaz ya. Enggak, benar. Ada lagi? Tanggung jawab dan amanah. Ada lagi? Anugerah, titipan, rezeki.
iki bedel lho ya terus. Harta. Loh, ujian Masya Allah. Levelnya berlevel-level. Ada lagi? Harta tadi. Harta ya Bu. Baik. Sing jawab harta. Harta yang paling indah adalah keluarga. Semuanya nih kabeh. Harta. Bayangkan coba jenengan ini dikasih harta, tak kasih emas 5 kilo. Kira-kira disimpan? Disimpan. Atau dititipkan? Lu kok dijual loh? Wetok ya bodoh. Enggak, misalkan saya kasih, kira-kira disimpan dulu kan? Ya. Atau kita titipkan ke orang? Disimpan. Simpannya kira-kira pakai kunci nggak? Pakai. Di tempat yang orang nggak tahu? Ya. Berarti sampai lah iso, sampai lecet ini emas tuh. Iya. Kalau memang anak adalah harta, seberapa sering jenengan membuat lecet anak? Sering Bu. Bojo berarti memang jawaban bojo. Anak adalah harta. Paling sering nyetol adalah siapa paling sering nyetoli? Nek bapak sing nyetol, ibu nomor siji sing paling ngamuk. Tapi sing oleh ngamuk mek ibu. Oke, anak sebenarnya semua jawaban tadi benar karena memang dari dasar hati kita sebenarnya mengakui bahwa anak adalah luar biasa bagi kita. Setiap orang punya persepsi berbeda. Boleh ada yang menyatakan ujian, boleh. Dalam artian bahwa karena anak sehingga kita juga sering menangis. Karena anak kadang kalau sama dengan ini juga merasakan yang perasaan tidak nyaman, kekecewaan dan sebagainya. Boleh. Tapi Bapak Ibu, kita pahami terlebih dahulu bahwa seringkali kenapa kita berbuat seperti itu kepada anak-anak kita, kayak nyeneni, ngepoli, keker dan sebagainya, kita lupa sebelum menikah sampai proses menikah itu biasanya orang komitmen suami istri. Kalau duwe anak itu kan bayangannya luar biasa ya, sempurna duwe anak. Giliran wis lahir anaknya, terus guyu dhisik. Ibu izin, apakah boleh ditambah kipas angin? Mungkin nggih. Atau AC-nya nggak cover ya? Mungkin atau kita buka aja jendelanya biar ada masuk. Ya, ngapunten. Ini kalau ini bertahan sak jam sauna kita Bu. Baik. Sambil lalu kita kembali fokus. Kita pahami dulu. Coba kita ingat-ingat. Aku biyen sebelum diparingi turun, sebelum diberi amanah, dulu aku berkomitmen apa, betul kan? Dan kita sepakat bahwa semua orang tua ketika memiliki anak pasti pingin sing solihah. Makna solihah kadang terselip makna anak sing nurut, sing manut, sing patuh, bener? Iya. Oke. Ketika ada anak seperti itu jenengan remen kan? Iya. Tapi coba bayangkan, anak yang diem itu kan patuh. Sing bingung siapa lek anak meneng tok. Ibu. Dijak ngomong, kan patuh. Iya. Nah ini ya, patuh. Tapi sing bingung siapa pada akhirnya? Ibu. Wes gak sesuai mana emang jare njaluk sing manut. Dikai manut temenan dek Gusti Allah ya sik gak trimo. Giliran gak manut tarik aktif, takon nurun sapa? Nurun ayai. Pak, ini realita. Bapak-bapak kamu realita, lek mesti Ayai. sanes kula lho nggih Pak Sih. Lek api, mesti kaya luar biasa ya. Baik. Kembali lagi. Kita pastinya persepsi kita selalu anak yang nurut. Bener nggak sih kita itu sebenarnya atau itu adalah ego diri kita? Ego. Harus dijawab. Ego, ya. Maka kita coba renungkan kembali, kita refleksi kembali. Oh, ternyata selama ini yang berjalan bisa jadi adalah egoku. Anak gak seneng matematika karena jenengan ingin jadi dokter. Diarahno anaknya apa nang sains. Masih anak gak gelem, aku wis melu emang. Hanya kayak gini lo gampang. Kenapa? Ego keinginan dirinya dulu seperti apa nggak tercapai. Hati-hati terjebak, Bapak Ibu. Lantas ini secara konsep inginnya anak sing solihah. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, lek wis emak, ngapunten ini saya gambarkan emak-emak. Ya. Emak-emak dengan 1000 tangan.
di sini ya? Nggak ada beda. Ini yang terjadi realitanya. Jangankan mau kontrol emosi buat anak, kontrol emosi diri aja masa Allah pun. Lek perlu nanti ngapunten Bu Kepala, bisa jadi nanti curhatnya ini nggak anak, karena mereka kan beliau-beliau kan bilang begini, loh anak itu hubungannya ya bapak, bojo, keluarga, jadi curhatnya nanti bisa jadi keluarga, nggak apa-apa. Saya nyatakan nggak apa-apa, tapi cukup kita selesaikan di forum ini, nggak boleh dibawa keluar ya. Apapun nanti curhatan yang kita dengarkan tidak boleh dibawa keluar. Sepakat ya? Sepakat. Bapak Ibu, pertama yang harus kita lakukan adalah sadari dulu, ya Allah, alhamdulillah, betapa banyak di luar sana orang yang gak punya anak. Saya mengalami 7 tahun gak punya anak. Penantian yang luar biasa, ikhtiar yang luar biasa saya lakukan. Alhamdulillah 7 tahun berikutnya 5. Loh, aku ngomong kok sama ngomong mana ya? Artinya apa yang saya ingin sampaikan? Kita sering ketika punya anak, ketika sudah ada, sering berperilaku lupa, itu maksud saya. Kita lupa bahwa kita kadang perlu bersyukur, alhamdulillah. Di luar sana itu sampai gak semakin yang jaluk kepingin gendong anak dewi, pingin lo rasanya lahir, itu sampai lupa, mereka sampai ya Allah kepingin. Karena saya 7 tahun mengalami rasa kepingin itu. Artinya apa? Bagi panjenengan kita semua yang memiliki anak, monggo dieling maneh. Alhamdulillah ya Allah, aku mbek Gusti Allah masih diberi amanah, masih diberi tanggung jawab, dipercaya untuk memiliki anak. Kita sepakat ya? Ya dieling sing ini sing nang sing nyentak anake, coba dieling maneh ya Allah. Aku sih orang wis nyentak bolak-balik. So anakku piye? Coba diingat kalau ngomong. Coba diingat. Oh, gitu. Baik. Bapak Ibu, pola mendidik anak nanti akan kita bahas ini 3. Pertama adalah caranya pahami dulu generasi anak kita. Nanti ini masuk pembahasan kita. Karena apa? Jangan pernah, memang kita sering ngomong, termasuk ustaz-ustazah seringkali ngomong, beda ya sama zaman kita dulu. Anak sekarang sama anak dulu beda. Iya, jelas berbeda. Maka tantangan kita juga berbeda. Cara pendekatannya berbeda. Cara penanganannya berbeda. Maka yang harus pahami apa? Ini generasinya siapa? Like generasi yang baby booms, seperti yang usia-usia 50 ke atas, tahun ke atas, ditimbali tiang sepah langsung dalam. Moro, mana saiki? Dek, Dek, apa mah? Gak perlu sama mamanya ngomong Dek. Jadi imbang, gitu ya. Jadi memang beda generasi. Jadi nanti kita pahami, ini nanti kita bahas. Yang kedua adalah kenali karakter. Nah, ini penting. Kenapa mengenal karakter? Bagaimana kita bisa menangani pola perilaku anak kalau kita nggak paham jenisnya? Dianggapnya podo ambil waktu kita menerima pola asuh dari orang tua dulu. Aku loh ya, disentak orang tuaku, diseneni kok oleh tuan maghrib, gak apa-apa. Saya itu coba disentak didik langsung Nangis. ya, karena nanti kita bahas ini, kita kupas. Yang terakhir adalah strategi cara mendidik yang ini tadi, dengan hati atau tanpa kekerasan. Jadi ada 3 niki ya Bu. Baik, kita mulai. Pertama, kita pahami Bapak Ibu bahwa generasi itu berubah-ubah sesuai dengan revolusinya. Dan ini juga berhubungan dengan yang namanya hubungannya dengan digitalisasi. Coba bayangkan, yang kelahiran tahun 70 ada? Ngaco, gak apa-apa kok, 70? Oh gak ada, 80? 90? Oke baik, yang 80 kalau tanya, masih nututi TV dulu kita? Bentuknya apa? Kotak, gitu ya? Hitam putih, oke. Pernah ngerasa TV krenyep-krenyep? Cara menyembuhkan gimana? Ternyata sama ya. Bu, TV lagi loh, TV ini krenyep. Kebuka kedua. Sembuh. Merenyep mana? Tekan pinggir. Bu, sembuh. Oke.
gitu ya. Terus pakai sentuhan atau kudu dikebok? Oh sentuhan, geser, touchscreen. Nah ya, ternyata berdasarkan beberapa penelitian bahwa perkembangan teknologi itu juga menunjukkan karakteristik dari anak-anak. Coba, zaman kita kenapa kok kuat masih dikepuk penjalin? Ada dendam? Enggak ada. Oleh ada guru manggil cepet-cepetan sih moro, seneng rasanya Mas yo guru bawa tasi guru, ya kan? Anak sekarang coba dipanggil, mau celuk guru. Ayo. Artinya kalau anak sekarang dipukul pakai penjalin, tambah bener apa tambah rusak? Rusak. Ibaratnya TV tadi, digeboki karena anak semutnya, tambah lama kira-kira oleh LED langsung sangat geblok. Gimana? Pecah. Tambah bener? Tambah demen? Ini hanya analogi ya. Baik. Artinya apa Bapak Ibu? Oke. Maaf, bentar. Nah, ini yang harus kita pahami. Jenengan anak kita kategori yang mana? Kalau alfa, dia kalau alfa pastinya mempunyai beberapa ciri. Salah satunya anak alfa adalah bisa disebut sebagai anak digital. Kalau sudah anak digital tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi. Kalau tanya, yang punya anak di bawah 1 tahun tapi sudah bisa nonton YouTube, ada banyak ya? Napa jenengan ajari? Belajar sendiri dengan mereka melihat, betul. Artinya apa? Itu memang sudah dunia di fasenya. Saya bukan tipikal orang yang anti gadget, tapi harus kontrol gadget dan bijak kepada gadget. Ya, ini pembahasan lain. Kita tidak sedang membahas itu. Bapak Ibu, kita ingat betul bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam kalimatnya selalu mengingatkan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Tantangan kita dengan era digitalisasi lebih berat. Kalau zaman dulu mau menyampaikan informasi kan lewat surat, lewat fax ya, faksimiler itu, atau dulu masih ada telepon telkom. Kontrolnya masih baik, orang tua masih bisa kontrol. Satu rumah ada 1 telepon, betul? Kalau sekarang semuanya hampir punya yang namanya handphone. Perlu dulu 1 rumah, katanya ngomong rasan-rasan, ya wae ibu bapak ngobrol sama siapa pasti tahu. Sekarang jangankan bapak ibu ke anak, suami istri bisa jadi nggak tahu apa yang sedang dikomunikasikan. Artinya apa? Artinya bahwa memang tantangan kita pastinya tidak sama, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu. Jangan pernah menyamakan dia kalau gini, ya karena memang udah beda. Dan lebih berat siapa? Lebih berat sekarang karena apa? Rentang antara yang mendidik dengan yang dididik terlalu jauh dengan eranya. Ada pembatas. Terutama mama yang misalkan orang tua kelahiran 70-80, anaknya masih generasi alfa. Mau nggak mau sebenarnya kita juga sudah terkontaminasi dengan dunia digital. Coba lek dompet jenengan sing ketinggalan dengan HP yang ketinggalan, sing balik ketika dompet atau HP? Soalnya dompetnya dek katene wes gampang sama kris, ya kan bayar gampang, karena telepon gampang. Kalau dulu aja dompet carry bingung bu. Saiki ono HP dompet carry gak apa-apa lah, cuma dompet HP ini tergawa. Kita terkontaminasi itu. Bahkan bisa jadi karena kita mengalami era yang berbeda, kita juga intensitas penggunaan gadgetnya lebih banyak juga dibanding anak-anak. Anaknya curhat, mama, aku tadi ya ma, ya, saya duit wes mari. Kita lupa. Bisa jadi juga ustazah juga begitu. Ketika misalkan baris salim anaknya, sekarang tuh kebanyakan anak-anak itu lek salim taruhan atau bu? Salim, ya kan benar? Pernah nggak kita ingatkan, terutama ustazah ini wajib. Ketika ada anak, selalu ya, ketika kita ada anak salim, stop dulu ngobrolnya. Latihan eye contact. Kenapa? Ini anak-anak. Anak MI, anak yang perlu meniru dan mesti imitasi, itu adalah program terbesar dia. Mencontoh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Makanya saya senang guru RA itu. Assalamualaikum sayang. Iku lek nang anake wong. Ada guru RA. Guru TK. Anake dhewe aja assalamualaikum sayang. Mama wis kesel, aku gak ngerti ya. Mama iki kesel. Libatin anake piye ngerti. Halus. Oke ya? Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu generasinya, oh anak-anak kita adalah generasi alfa. Bisa jadi setelah alfa ada generasi beta. Setelah beta, kalau C apa? Kalau C apa Ustazah? Sampai ke delta dan terus mengikuti angka bahasa-bahasa Romawi itu ya. Itu terus akan berkembang. Nah, setelah kita mengenal, angka kedua tadi kan mengenal karakter. Betul? Yang akan kita bahas tadi loh. Pertama adalah memahami generasi. Ternyata anak kita semua rata-rata NMI sekarang adalah generasi alfa. Oke, berikutnya adalah mengenal karakter. Karakter itu kalau menurut KBBI sama dengan sifat. KBBI itu kamus ya, kamus bahasa Indonesia. Karakter itu sama dengan sifat. Watak itu sama. Menurut dari KBBI. Nah, ibaratnya ngeten analoginya. Saya tadi menyampaikan bagaimana kita mau mendidik anak sedang kita nggak paham karakternya. Bagaimana kita mau membentuk anak, menjadikan anak ini menjadi sosok yang seperti apa kalau kita nggak ngerti bahannya. Watak ibarat watak di sini adalah bahan dasar. Bentukan kita, karakter yang kita bentuk adalah hasil. Maka yang harus kita pikirkan dan pahami betul adalah media atau alat atau pendekatan. Kalau wataknya kayu, sama paringi alat ini pas, benar nggak? Yo iso ae, tapi apa yang pas hasilnya? Batu, sama kayak gergaji ini bisa nggak? Yo bisa, tapi sing potong lah, ini kendalanya banyak dan hasilnya nggak maksimal. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus paham. Oh, anakku sing jumlah 5 itu saya ya. Jenengan nggak ada ya? Ada yang 7? 6? Buat kocok loh Bu. 5? Nggak ada. 3? Nggak ada. Kalau sing 5 Bu, yang 2 nambah Bu. Oke. Anak yang 2 atau 3 pastinya jenengan mulai berpikir iya sih, tiga-tiganya punya karakter yang berbeda walaupun ada kemiripan. Makanya setiap anak bisa jadi dengan polanya berbeda. Ono sing manut dituturi enak, ono sing sak karepe dhewe, ono sing nesuane masak wae gak kenekan. Ada? Itu kita alami pastinya. Nah, Bapak Ibu kita pahami ini. Caranya bagaimana? Nah ini nanti kalau Aca jangan mau nggak mengenal karakter, belajar mengenal karakter anak. Mau. Leres temenan. Berarti kalau boleh sampai jam 5. Masih mandi-mandi ya. Oke baik, kita belajar. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, dalam memahami karakter kita harus paham juga peran orang tua dan madrasah itu berbeda. Apa beberapa perbedaannya? Ini harus kita pahami juga. Dan jenengan iki gak bongkokan nang sekolah. Wes ustaz apa jare jenengan wis iso wis kok jare sampean tak gepok iya sampe gepok sama napakno. Temenan ta. Kirane kok lek dikepok ning ngarepe jenengan gak nesu. Hah? Nesu. Ya oke. Apa perbedaannya? Pertama adalah madrasah itu proses pengajaran. Kalau di rumah orang tua ini apa? Pendidikan beda dong. Ini transfer knowledge, walaupun sekarang juga ada transfer value, transfer nilai, tapi namanya pendidikan ini lebih menyeluruh. Yang kedua apa perbedaannya? Madrasah itu penunjang, jangan kebalik, justru rumah yang menjadi utama. Ini enggak wale. Lek misalnya anaknya gak berkarakter rapi, sekolahnya aja nih. Aku bayar larang-larang, sekolahnya gak kena aja nih. Loh. Sing ngajari sholat duha sopo, di omah sing ngajari nonton sinetron sopo. Sing ngajari ngaji tahsin di sekolahan sopo, sing ngajari dodolan nyanyi utawa belanja di Shopee sopo. Benar ya? Jangan kebalik pola pikirnya. Yang
beliau tenaga profesional yang memang dimintai bantuan oleh kita. Jangan sampai kebalik proses berpikirnya sekolah minta bantuan jenengan, enggak, jenengan sing njaluk tolong nang sekolahan ke guru-guru. Maka tugasnya orang tua ngapain? Penanggung jawab sepenuhnya perubahan karakter adalah orang tua. Yuk, mulai kita refleks lagi. Iya, benar. Karena nanti pertanggungjawaban bukan ustaz-ustazah, paling utama jenengan kita. Ketika anak kita nggak bisa berdiri tanpa kita, siapa yang menjaga kita? Bukan ustaz-ustazah. Berikutnya apa? Pengetahuan dan kecakapan itu madrasah. Orang tua apa? Karakter. Itu paling utama. Anak yang terbentuk dari orang tua yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, ketika dia melakukan di lembaga itu juga akan terbiasa. Jangan kebalik. Lo ngajari, di sekolah tak diajari loh. Yang di omah diisi diajari. Kalau perlu masuk sekolah wis iso ngaji. Enggak iso ngaji di pasaran sekolahan. Giliran pinter diakoni anakku. Enak tak pokoknya. Oke, madrasah adalah transformasi, maka di rumah adalah penularan. Artinya apa? Cek mawon, gampang ngeceknya. Jangan coba lihat anak tetangga atau apa. Ketika anaknya bermasalah, cepat cek keluarganya. Setuju? Setuju. Pernah mungkin kita melihat anak tetangga ada yang ngomong jangan nih, pol, bos kuasa ngomongnya, mancane, membuahnya kayak ngomong. Pernah kita komentar gitu? Nah, Ya. Gampang aja ngeceknya. Ini menjadi poin utama, penularan. Oke. Berikutnya apa? Madrasah Kawah Chandra di Muka. Kalau rumah itu adalah recovery bu, Pak. Lek wis di sekolah wis diseneni gurune mari ngono lapor jenengan. Pun aku mau kapok. Wis gak di sekolah yo wis selesai sekolah macul. Mereka hanya ingin curhat. Bukan tanpa menyalahkan lembaga, kita peluk mereka. Capek ya nak ya Kak. Aku tadi dimarahin, dengarkan dulu ceritanya. Dimarahinnya penyebabnya apa? Aku tadi gini loh Bu, aku sebenarnya nggak salah. Oke. Kalau memang kamu nggak salah, harus dijelaskan, sudah dijelaskan ke gurunya. Sudah Bu, oke. Terus aku tapi panggah tetap dihukum. Pasti ada suatu musabab. Gak mungkin guru nulis stres langsung diterima di sekolah, gak mungkin. Beliau itu sudah disertifikasi, dicek masing-masing, diwawancara sebelum masuk. Gak mungkin mau asal-asal moro-moro langsung gebuk anak jenengan, gak mungkin. Moro-moro menghukum, gak mungkin. Maka kita sebagai rumah tempat recovery, ayo dibalik, disembuhkan lagi. Kalau ada luka mereka di madrasah, kita yang sembuhkan. Kok enak Bu, sing nyeneni sekolah kok aku sing recovery? Loh, ingat, ini tugas siapa? Orang tua. Sepakat ya Bu? Wes, gak ada ceritanya wali murid mari ngene sing pasrah bongkoan sekolah. Apa jari sekolah? Mbak urip mbak piye apa jari? Sekolah sekali lagi penunjang. Ingat, penunjang. Jenengan yang harus tetap menjadi pemain dan pemeran utama. Rugi? Enggak. Investasikan jenengan. Yang mendoakan kita nanti kalau sepuh kan gak butuh apa sih? Butuh doa kan? Gak butuh dunia, gak butuh doa. Dan ingatnya mereka ke kita. Itu aja, simpel aja. Jadi gak ada ruginya. Semakin investasinya dengan baik, hasilnya insya Allah semakin. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika ngomong tentang karakter atau watak itu berdasarkan beberapa ahli penelitian itu adalah diturunkan melalui genetik yang namanya kromosom. Makanya kenapa selain bentuk fisik, watak itu pernah nggak lihat? Mungkin nurun Bapak ini, mungkin nurun aku gitu, cak keras-kerasnya lah nurun aku. Pernah kan kita kan mungkin? Wah ini jangan biayaan koyo aku ya. Ada yang begitu. Ini tapi gak wani banter-banter lek sing cowok anake gak wani banter-banter. Karena apa? Memang watak itu genetik. Ini berdasarkan penelitian juga termasuk medis. Genetik. Kita nggak bisa pungkiri itu. Nah, di mana sebenarnya letak
sebelah mana? Oke. Nih. Nih ya. Otak orang itu kan terbaginya ada otak besar, otak kecil, dan kanan kiri. Ini namanya serabut. Serabut ini lek cilik, serabutnya gak lengkap, gak jangkep. Makanya kenapa anak bayi, walaupun ada ular di depannya, dia gak lari, gak takut. Karena ininya belum lengkap, belum sempurna. Dia tidak memahami bahwa itu sinyal bahaya. Lek perlu ya dek sing rawuh ulo kan gitu kan. Sing jerit-jerit coba. Ibu Berarti serabutnya sudah lengkap. Artinya itu ada di otak gitu ya. Nah, dalam setiap tahunnya atau bahkan bertahun-tahun otak manusia itu sama, unsurnya sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda isinya sesuai eranya. Makanya jenengan misalnya rodok lemot terkait digital, HP ini iPhone tapi fiturnya sing dienggo mek WA, mek Shopee, mek TikTok, mek Instagram. Tidak difungsikan semuanya karena berbeda isinya. Siapa mengaruhi? Era. Eranya yang berbeda. Sehingga mau tidak mau wataknya juga akhirnya juga terpengaruh dan berbeda. Tapi lah isinya podo dari dulu ya bentukannya begini nggak apa-apa. Namanya otak. Oke. Otak kan ada belahan kanan dan kiri toh. Oke. Otak kiri, otak kanan. Cirinya ini Bu. Otak kiri dia lebih kecenderungan. Saya ulang, kecenderungan. Namanya kecenderungan itu bisa jadi betul, bisa jadi enggak, tapi banyakkan betulnya. Gitu, itu kecenderungan. Nah ini kalau yang kanan. Dengan dari ciri-ciri ini biasanya bayang aku kira-kira otak kanan atau otak kiri. Oke, sudah bisa membayangkan otak kanan atau otak kiri? Oke, kita praktek habis ini untuk menentukan dengan otak kanan atau otak kiri. Mau? Mau. Oh ya. Wis pokoknya kudu gelem saiki ya. Yuk, tes otak kanan otak kiri. Ikuti saya. Oke, tak kempet si izin. Katakan. Hitungan ketiga kita tutupkan, ceret, langsung di ya ulang. 1, 2, 3. Plek, sing enak, sing paling nyaman pun nyaman. Baik. Sekarang cek jempol yang bawah. Tangan apa? Ada yang kanan, ada yang kiri. Ada nggak yang agak iso kata di kanan? kanan Bu. Maksudnya nggak keplok ini, tapi enak begini. Ada nggak yang enak? Disuruh ini nggak enak, ngomong ini nggak enak, tapi enaknya begini. Ada? Ada yang sejajar? Ada ya? Suruh begini, saya masih ini nggak enak, sejajar. Wes ini paling enak, paling nyaman. Coba sama rubah, sama ganti jempolnya dok. Jol, enak nggak? Hah? Nggak enak? Yes, itu bukan masalah enak dan nggak enak, itu sudah instruksi otak ya. Yang jempol paling bawah ada yang kanan ada yang kiri. Yang kanan ngacung. Kanan. Sip. Kanan ya. Yang kiri kiri. Oh, ini paling kiri kiri. Oke baik. Baik. Paling banyak kiri ya. Coba kita lihat. Jempol kiri berada di bawah, maka dominan otak kiri. Cirinya apa? Pandai menganalisa hidupnya, nggak terlalu mau kerjaan apa. Makin kalau kiri ini materinya Bu. Nanti jangan penasaran suami, jenengan diajak suaminya. Katakanlah mau pergi. Oke baik, sudah ya. Kalau jempol kanan berada di bawah, tipikal dominan adalah otak kanan. Yes. Ya. Oke. Kalau misalkan sejajar, maka ini tipikal ya. Perfect bagus, tapi sangat itu nggak bagus. Namanya kalau sudah keterlaluan atau berlebihan itu nggak bagus ya. Baik, tapi ini juara. Baik. Nah, kalau tadi udah tahu kenal otak kanan otak kiri Bu, diingat-ingat jempol kedua atau jempol bawah. Kalian kok mau jempol sikil atau jempol ini? Nanti praktek di rumah diingat-ingat. Kok mang karena rotok ngantuk-ngantuk lali.
ya. Yang bukan jempol kaki ya, yang jempol Oke, ojo jempolnya tonggo Bu, jempolnya. Oke, siap ya. Oke, sekarang kita ngomong belajar mengenal watak. Watak dalam salah satu teori psikologi itu biasanya dikenal dengan ada istilah introvert, ada extrovert, ada ambivert. Seringkali kita ngomong, ancan arek iku introvert, ancan arek iku extrovert. Tapi jarang yang mau ngomong arek iku ambivert. Jarang ya? Nah, kita pahami. Oh, fet ini ya. Ya, wis pokoknya diikuti aja. Baik. Cara mendeteksi introvert itu adalah biasanya lebih memilih di tempat sepi. Lek rame tambah pusing. Jadi lek punya anak, ayo Nduk, nonton karnaval. Guys, ngeluh aku nyawa ngomong kedawat kok menyendiri. Gak mau. Oke, dia lebih suka menyendiri sendiri, kecenderungannya begitu ya. Oke, kalau ekstrovert lebih semangat ketemu sama orang. Biasanya kita juga punya putra yang begini, ada tamu datang, hai tante, namaku ya, arek cilik gak apa-apa, diguyu. Kita sih kayak mana langsung, selendro tapi ya. Oke, berikutnya adalah ambivert adalah tergantung dari situasi. Ya kadang seneng di sepi, kadang seneng di ini. Kadang kita kan mengalami itu ya. Oke. Sing mantu-mantu berarti ambivert. Introvert lebih produktif di tempat tertutup, extrovert lebih produktif di tempat terbuka, ambivert juga bisa berdua. Ya, oke, baik. Nah ini watak itu ada di otak belakang sini. Itu watak. Tapi sama gak usah goleki otaknya sendiri. Apa ono hubungannya karo rambut di belahan rambut? Gak ono Bu. Oh, lek kanan otak kanan, lek kiri otak kiri. Itu sama-sama aja, gak ada hubungannya. Terus kalau hubungannya sama bentuk kepala sing rotok bebek gimana Bu? Gak ono hubungannya. Gak ada hubungannya ya. Itu gak ada. Jadi watak bawaan itu juga di sini ada namanya bakat. Jadi di sini otak ini juga ada watak, di sini juga ada bakat. Itu otomatis. Nah, ini juga sepaket dengan kelebihan dan kelemahannya. Jenenge watak kan pastilah ada kelebihan dan kelemahan, itu sepaket. Kayak itu sama jalur beda itu nggak bisa. Cuman bisa diasah dan dilatih. Baik. Tes watak. Yuk, tes watak. Kira-kira jenengan iki masuk sing apa? Ya. Sekarang coba. Kan pernah sekolah SD ya? Nah, coba bayangkan, ojo sing bayangkan saiki. Bayangkan ketika jenengan SD dengan seragamnya dan sebagainya TMI. Sekarang milih dua yang dipilih diantaranya. Misalnya disuruh main drama-dramaan jenengan milih dari penonton, sutradara, apa penulis, apa main. Gak oleh mikir suwi-suwi. Wes disimpan dewe-dewe. Gak usah curhat, simpan dulu. Kalau mikirnya cepet ya, gak boleh saya mikir. Kok kalau jadi penonton, ngomong nonton kok gak usah dipikir. Kan aku cuma langsung milih. Udah ya, kunci. Udah dikunci. Sekarang, sing memilih jadi penonton, maka tipikal wataknya adalah dikenal dengan istilah dia pragmatis. Istilahnya pragmatis itu yang apa? Hasratnya damai. Orang damai cirinya ngapain? Ngamat. Makanya, lek orang paguyuban atau ada paguyuban ibu-ibu, orang yang bagian ini paling santai. Kangen ngalor, urunan ya. Ini pragmatis. Oke, singkat itu sekarang. Dan biasanya jajar ambek sing siji bagian informan, sing kene bagian pendengar, sing iki nek tolong. Duduknya biasanya kalau ada seminar, ada rapat, tunggu di tengah. Oh enggak, bagian itu tak sing tengah rata-rata ya. Oke. Kalau tadi jadi penonton, oke? Sing penonton kan bener apa ora ya. Kalau salah ya namanya ini teori kecenderungan. Baik. Apa cirinya pragmatis? Kekuatannya ini. Damai, tenang, pandai beradaptasi. Ini
suka tersenyum dan mengangguk. Tapi hati-hati. Soalnya ini beda-beda tipis. Lagi nyekel duwe akeh. Lagi duwe kentongi kering. Ini ciri kekuatan. Apa kelemahannya? Ya ini kelemahannya. Yes. Ya. Jadi nek misalnya tim ana sing rada lemot kerja dijak ayo budal suwe ora gak mari-mari kau mesan berarti kok ana kategori lain. Nah sing kau mesan tadi itu ngejaki sing kau sing rada nyapu ana koran ceblok didelok diwaca kapan mari habis. Oke ya, baik. Yang tadi setelah jadi penonton jadi apa? Oh penulis dulu. Penulis skenario berarti kategori melankolis. Hasratnya perfect sempurna. Nah, cirinya apa? Pemikir. Oke, kita cek apa kekuatannya. Pemikir, anak rapi dan teliti, terencana, introspeksi, dari pada atur ruang, daya ingat kuat. Anak melankoli bu, nggak bisa sama ngajak dadakan bepergian. Dia sudah punya rencana, misalnya Ben seminggu kas nang Bali, itu sudah terencana nang Bali, ku sing siapa iki kudu ngene. Sama cak saiki budal rong jam kas budal naik pesawat nang Bali. Kok saiki sih, Ma? Aku lu sik gurung siap. Aku lu sik itu anak melankoli. Dan anak melankoli itu detail. Pemikir dia. Kalau administratifnya dia cenderung detail. Jadi kalau ada yang lupa, dia yang paling ingat. Ya, ada yang begitu. Ada. Ciri kelemahannya apa? Ini. Nah, sing paling utama iki. Ya, sing duwe bojo rada kaya ngene. Orang melankoli, ojo sampai ketok anduk dengan dhuwure kasur. Aku lak wis ngomong sih ya. Anduk iku ndek kene. Mane. Oke. Berikutnya. Jadi apa tadi setelah penulis skenario ini jadi sutradara. Kategorinya adalah jenis wataknya atau karakternya adalah koleris. Hasratnya ngatur. Dia sebagai pelaku, senengane biasanya cocok jadi pemimpin. Jadi lah orang acara sing paling mimpin, ini kan ada ya, tipikal begitu. Terus ini, kita punya anak yang model kayak gitu. Sing paling ngatur deh itu dulu ya itu. Ya ini berarti anak kita tipikal anak yang koleris. Atau jangan-jangan kita sendiri juga tipikal yang begitu. Biasanya kalau seminar duduk di mana? Di depan. Bukan. Gak usah langsung mundur. Ini hanya kecenderungan. Ya baik. Apa cirinya? Kekuatannya dia pemimpin yang kuat, pemikir, mandiri, senang berbisnis dan sebagainya. Kelemahannya apa? Jadi misalnya ada bencana gempa, sing langsung jogo keputusan koleris. Kita belok ke kanan. Masih aku salah. Punya sing bagian pragmatis tadi gimana? Kanan. Ayo kanan. Nah, sing melankoli siapa? Saya tak pertimbangkan sih. Saya tak pikir sih. Serak runtuh gitu ya. Mari ngono sing mimpin salah butuh balik gitu. Sing melankoli ikut yang koleris tadi ikut lagi. Kok koleris sih yang pragmatis ikut? Oh, salah balik. Itu ciri khas. Nah, jadi kalau memang ada dalam kondisi terdesak, anak dengan tipikal koleris itu penting karena dia harus mengambil keputusan dengan sigap. Cuman, ya itu tadi, dia bisa jadi juga manipulatif gitu ya. Dan orang-orang seperti ini ambisinya lumayan bagus. Oke, berikutnya adalah pemain. Dia tipikal sanguinis, hasratnya gembira. Ya, biasanya jadi pembicara. Bukan berarti saya yang pembicara berarti saya. Contoh, ini lucu lagi. Contohnya kayak apa? Misalnya, ada bencana banjir. Sing melankoli cerita. Tak besok banjirnya sampai. Tapi masih banjirnya sampai ini tak aku susah ini. Yang ini datang sama ini. Banjir. Aku iya. Banjir. Sampai ini. Tapi yo kena kayak kelangi akhirnya karena kalau sedih-sedihnya itu sanguinis. Kan kita punya ya temen. Lagi sedih tapi kok ya panggang buyang piye to. Itu sanguinis.
Enggak, dia bukan salah ekspresi. Emang pembawaannya dia begitu. Pokoknya apapun dibawa senangnya itu Mila. Dia nggak peduli bu koncone tersinggung, saya melankoli gendeng. Dadak guyang-guyang. Sendek ya kalau suara mikir, aku kok sih ngerasakno. Penting aku iso mlangi mbek anak-anakku gitu. Gak pernah kolam renang, misalnya dia ambil sisi positif. Nah, jadi ada tipikal-tipikal seperti itu. Coba cek yang namanya 3, 2. Coba dicek anak saya kategori yang mana. Nah, ustadzah dalam proses mengajar, mendidik sama kita cek, oh anak ini tipikalnya ini, tipikalnya ini. Apakah introvert atau apa? Nah, bagaimana kemudian kok tadi ada melankoli, ada ini tapi ada introvert, ada ambivert, di sini keterangannya. Yang cenderung pragmatis dan melankolis maka cenderungnya introvert. Yang cenderung sanguinis dan koleris maka cenderungnya ekstrovert. Kalau ada yang sanguinis sama pragmatik atau sanguinis melankolis maka ambivert, atau sebaliknya koleris ke melankolis itu ambivert. Bisa dipahami? Oke, sudah mulai anakku sih pertama ini. Apa hubungannya dengan karakter? Nanti ngomong ke strategi. Maka medianya, cara pendekatannya harus bagaimana? Sebenarnya ada materi sendiri ya Bapak Ibu membangun komunikasi efektif dengan mengenal karakter. Kalau jenengan sama orang yang melankoli, ngomongnya ya kudu dengan cara sing menyenangkan. Kok melankoli? Dengan yang sanguinis. Dengan melankoli jenengan harus logis. Sama ngomong sama anak melankoli ingat nggak yang apa? Ini ya. Mikir. Ini nggak logis, sama dikejar. Kok bisa mah? Kok gitu mah? Nah, gitu. Jenengan cuma ngomong, Dek jangan main pisau loh. Kenapa mah? Dikejar. Harus logis. Gitu. Kalau sama anak ini mengabarkan sesuatu, jenengan juga lebih menyampaikannya dengan antusias. Dia gini. Dia akan lebih menerima karena merasa sefrekuensi. Tapi jenengan ambek arek iki, makan eta, tangan langsung dia mundur. Bukan tipe. Apapun yang jenengan sampaikan gak akan masuk. Gitu. Itu maksud kenapa kita harus pahami karakter. Cara komunikasi berbeda, pendekatan berbeda, penyampaian berbeda, caranya berbeda. Tapi ada satu kunci besar yang itu bisa dirata-rata. Kalau anak putra, jenengan lek kate nuturi, kenyangkan dulu perutnya, jok sampai pas luwe sama tuturi, pun berlaku untuk suami. Bocoran coba kondo. Lek jenengan mau menyampaikan sesuatu, maka nih lek bapak-bapak datang kerja, ojo langsung ngeduduk, disuguhi teh dulu, disuguhi nasi dulu. Wis kenyang apa? Wis baru ngobrol. Gurung kenyang, gurung apa? Ya pasti bahasa kok sesuai baru kan, stres dia. Tinggal sama tambah. Itu bapak atau anak laki-laki sama. Anak laki-laki kalau misalnya datang sekolah, tadi gimana nak? Jawabannya saya yakin ya segitu aja mah. Wis podo minggu loh mah. Kan anak laki-laki, kenapa? Kemudian kosakata anak laki-laki cuma 7.000 per hari. Nek mau nak wedok 21.000 per hari. Makanya lek bapak kotak kok sampean ngomeli dituangkan ke bapak dan kepada anak karena memenuhi 21.000. Ustaz lek gurung tutup jelasno 21.000 pasti berlanjut di rumah. Tapi lek wis kesel dek sekolahan mlebu omah arek lemese. Wis kaya ngono. Laki-laki wis di sekolahan wis kesel, wis debat, wis ngajar sekian jam, nyampe omah sik sama takoni. Halo Bu. Istirahat dhisik, kenyangkan dulu. Hibur dia. Lek perlu disambut papa. Kok nanti pulang dari parenting ini gitu ya? Nanti kepala sekolah sih ditegur. Kenapa Bu pulang dari parenting istri saya kok rodok gitu ya? Kalau anak cewek bagaimana? Anak cewek itu kalau kita lihat, kita penuhi pakai bahasa 5 bahasa kasih sayangnya. Mungkin yang sering mendengar Aisyah Dahlan juga udah paham 5 bahasa kasih sayang, termasuk laki-laki sebenarnya sama sih. Kita lebih interaktif kalau perempuan itu, baik itu bisa dengan sentuhan atau dengan duduk, intinya kita hadir. Kenapa nak? Gitu.
tadi di sekolah. Aku tadi emang lar itu kan gitu toh. Sama Pak, ibu-ibu gitu Bu. Sama jenengan nek tanglet bojo. Sama nang pasar mah. Iya tuh apa? Aku mang yo ya nang pasar ku yo ya. Ditakokno tuku apa sing diceritakno ketemu sapa, mbek sapa, regane apa semua Pak lengkap. Itu ibu-ibu 21.000 kata Pak. Jadi jangan kaget. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya anak perempuan caranya seperti itu. Jadi walaupun dia misalkan belum makan nggak apa-apa, justru dia harus segera ditangani. Ini kalau anak laki-laki beda, gitu ya. Tapi apapun itu, caranya bagaimana? Kalau antaranya menjelaskan ke anak-anak, tetap pakai eye contact. Eye contact itu tatap mata Bu. Enggak terus mari mau tatap mata, mari mau tatap mata. Enggak lah ya. Eye contact itu kita anak-anak aja sebenarnya udah paham kalau kita lagi marah. Dia misalkan datang terlambat, dia nggak izin, saya izin, dia nggak pamit. Terus dia bilang, Mas, datang. Ya, makan. Jangan ngomong kayak gitu, itu udah ngerti ya kan? Bunda marah. Gak perlu sampai Indonesia Raya sampai 4 oktav, 3 oktav. Aku harus ngomong sih Mas. Gak perlu. Cukup. Minum terus ketok. Kemana baca-baca judes kayak saya? Enggak. Oke, nanti itu di strategi. Baik, sudah paham Ibu karakter ini? Baik. Sekarang kita ngomong tentang strategi atau pola asuh. Dalam pola asuh, ini saya jelaskan dalam 2 model. Ada dari perspektif agama, karena kita Muslim, maka perspektif agama Islam. Ada dalam menurut perspektif ilmu psikologi. Bagaimana secara psikologi dulu? Kenapa sih kok yang dibahas adalah mendidik tanpa kekerasan? Karena Bapak Ibu, pertama, beberapa ahli menyatakan anak membutuhkan hubungan emosional yang aman dengan orang tua. Kekerasan merusak rasa aman dan bisa menimbulkan trauma. Bu, nggak usah ke anak-anak. Kita dulu jadi seorang anak pasti pernah merasakan lek dibentak itu gak nyaman. Walaupun kita menyadari kita salah, kadang kita berpikir gak iso tah mama itu ngandani aku dengan duduk. Karena mama aku memang salah mah. Tapi gak perlu mama sampai mukul sampai ini. Kita dulu pernah seperti itu. Pun berlaku pada anak kita. Kalau kita mau memberitahu, cari momentum yang pas dudukkan. Sudah makan, yang laki-laki misalkan sudah makan Mas, dan udah kenyang, yuk duduk sini sama mama. Mas, pulangnya sekarang jam berapa? Jam 3 Bun. Bunda tadi dengar di sekolah pulangnya jam 12. Mereka langsung jawab, iya Bun, aku salah, gak izin. Cukup kan? Kan tujuan kita hanya ingin tahu anak kita karena kita khawatir. Tapi kadang kita kontrol emosinya berbeda. Gak usah jauh-jauh, misalkan ada kayak gini, terus ada anaknya putranya nangis. Diruru, nangis, ojo nangis. Tonggoe takut, nangis. Tambah emosi. Merasanya aku ngerti ya, aku nangis, ora usah ditakokno. Padahal sing maksudnya tonggoe iku lho perlu. Gak kesampean ngomong, wis ngerti. Tambah nangis, tambah ngejer. Cuetek meneng ora. Tambah nemen. Meneng. Tambah nemen. Waplok kok boleh. Boleh. Kuweret. Kadang emosi kita terpancing. Seringkali kita terpancing. Justru terpancingnya bukan karena anak saja. Anak tangga mek takut, anake opo? Gak usah ngomong apa sih? Aku ngerti lah anakku iki wis gak usah ngomong. Tambah pelampiasannya apa? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya berarti bisa ya? Boleh gak kita marah? Boleh gak sebenarnya kita marah? Boleh. Cuman marah itu gak harus yang sampai sama buang energi. Lah getul mari ini. Wis mari gepuk, mari nyetol, mari sembarang, mari getul. Apa kuman sampai kaya ngono anakku. Bari ngono dipeluk, turu diruru batine anake wis telat. Aku wis lara kabeh mbok cetoli mah. Oke. Secara psikologi ini Bu. Orang trauma, mohon maaf, orang trauma penyembuhannya nggak mudah. Saya ulang, trauma nggak mudah, walaupun ada tingkatannya, trauma ringan, sedang, berat, tapi nggak mudah. Saya yakin kita sendiri pernah
ada yang pernah mengalami traumatik, entah karena kekecewaan, entah karena didikan, entah karena apapun, sehingga trauma ojo sampai aku sudah aku yang ini rasanya. Jangan sampai saya diperlakukan seperti ini. Padahal itu orang tua kita sendiri kan. Bener, kadang dulu kita masih ada rasa marah kok orang tua. Karena apa? Karena cara beliau menyampaikannya ke kita dengan keras. Aku koyo gak di wong tua saja ngomongin wong tuaku pun bisa jadi berlaku pun untuk anak kita. Mereka sama dengan kita. Jangan baru bisa memaafkan kan sekarang, ketika orang tua kita bisa jadi sudah gak ada. Inginkah kita diperlakukan seperti itu juga? Kalau enggak, ayo. Kita itu anak-anak itu cuma ingin dilateni. Sama, kita seorang istri juga ingin sama kok, perilakunya sama. Siapapun hanya ingin dimengerti. Misalnya anak cerita, "Ma, aku tadi gini," dia salah, oke salah. Kita sampaikan, "Kamu tahu nggak yang kamu lakukan salah?" Tahu nggak? Kalau kamu tahu salah, apa konsekuensinya? Kita tinggal komitmen sama anaknya apa? Beri dia kesempatan. Apalagi anak-anak yang usianya remaja. Kalau yang anak kecil bagaimana? Jelaskan, Bu, dudukkan. Nah, peluk dulu ya, peluk dulu. Kalau jenengan udah nggak kuat, terus kudu peluk, Bu, peluk. Eling, sama inget-inget. Iki sok sing tuh aku, ya Allah. Iki sok lo sing ono gawe aku iki. Sak ndablek ke putra putri panjenengan jenengan ridho. Kenapa harus ridho? Nek jenengan gak ridho tambah ndablek. Karena connecting orang tua dan anak itu tetap terjadi. Gitu. Apalagi teori menurut teori psikologi? Dalam psikologi perkembangan, kekerasan menghambat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Nyata Bu terjadi. Contoh, sekarang kita karena sering melihat medsos, ada kejadian anak membunuh orang tua. Kenapa sih kira-kira? Sakit hati, kecewa. Ada anak bunuh diri? Banyak. Karena apa? Merasa gak ada tempat untuk bercerita. Sekarang kalau mereka merasa gak punya tempat, mereka pulang kemana? Tetangga gak mungkin ngurusi, tetap balikin ngawet diri. Tapi kan gentungnya gak bisa hari. Maka kita sampaikan ke anak-anak, gak usah pakai mukul, pakai ini. Tapi kan saya kadang gak didengar loh Bu, gak dipukul itu gak didengar. Makanya pahami sih karakternya, karakternya waktu sama ngomongnya halus, yuk kena tapi suwe. Karakternya batu, caranya medianya berarti keras tapi bukan kekerasan, beda ya. Dengan cara yang keras tapi bukan kekerasan, itu beda. Coba, sama nggak ngerasain begini? Adik, mama kecewa. Hari ini mama menyatakan kecewa dan mama nggak bisa ngomong banyak. Tapi ingat nak, yang bertanggung jawab dengan perilakumu adalah kamu sendiri. Mama nggak selalu membersamai kamu. Wes, ojo ngomong mana? Itu nyampe juga dia, karena dia nyampaikannya pakai hati. Dek, aku harus ngomong saya. Betul, kenapa sih? Maaf kalau kaget. Kira-kira jenengan sendiri sebagai anak misalnya dibentang nyampe nggak? Betul. Paling deh hati nih biasa. Soalnya nyanyi dekat saya aku biar penjelas muka anak. Tapi intinya sama kan? Saya tadi ngapain? Dua contoh tadi saya ngapain? Marah. Esensinya sama. Tapi kan orang itu punya proses berpikir. Walaupun itu anak-anak usia segitu, 7 tahun, 6 tahun, itu mereka sudah mulai berpikir. Karena proses analisnya sudah ada walaupun nggak matang. Mereka ngerti Bu. Nah, tahu nggak kenapa mama larang kamu main pisau? Pegang pisau boleh, tapi kamu harus hati-hati. Nanti kalau kamu sampai luka, itu yang sedih mama. Pun kamu merasakan sakit, kamu akan bertemu yang namanya jarum. Kamu takut kan sama jarum? Anak dikertikan gitu, oh no tau, kamu. Selama ini kan seringkali kita hanya melarang. Jangan naik turun tangga dek. Jangan naik turun tangga dek. No, bukan dong. Mungkin latihan nyanyi ini gak tutup ya. Coba kita jelaskan pelan-pelan. Kalau jenengan lagi capek, minta waktu.
ada anak kita yang aktif ya. Ini gimana Ma, ini gimana, sampai capek gitu jawabannya. Apalagi mereka, kita posisi habis kerja, orang capek, kami duit, tagihan numpuk, ya sembarangan aja misalnya. Jangan cukup bilang, nah ceritanya nanti dulu ya, Mama sekarang untuk istirahat, Mama pusing. Gak usah ngomong, kamu gak ngerti tak? Mama itu habis kerja seharian. Yuk gak ngerti Bu, aja gak ada kerja. Apa ya? Kadang tanya neni piye ngono kalimatnya itu. Gak ngerti tak? Aku ini kesel. Wes kerja sedih nang golek duit oleh mendidik beras gak ono. Anak sampai nak beras-beras kan gitu. Kadang kita itu karena emosi semua orang kali kita. Saya untung itu cuma seperti itu. Kadang sak kebun bin metu. Kadang sak golongane sing goib metu. Setan untung gak disebut setan pocong, kuntilanak. Kadang keluar karena kita emosi. Anak ini kayak kedap-kedip. Apa yang ngerti maksudnya? Enggak ngerti, Bu. Jadi kita tenangkan. Jadi caranya adalah kita tenang dulu. Seemosi apapun gak kuat, coba hitung. 1, ambil nafas. 2. Kadang kita kan baru plong aja, kadang kebiasaan ya, karena kebiasaan. Terus mari ngomong mari ngono getun. Sampeyan digetun kan? Lapo kok yo ngisi-ngisi ya kan? Tapi lek wis mari, makanya sekarang dilatih. Lek katene ngomong aku ini ngamuk, ale sih. Sih ya. Mamamu cilawang gak apa-apa. Ngamuk. Makanya jujur ngapunten, ini sedikit tip. Saya berlatih menahan diri ketika ngapunten. Biasanya kan orang ibu itu pemicunya kan bertengkar sama suami, tidak di sasaran anak. Ini kan sudah umum terjadi. Saya melatih kontrol diri supaya anak nggak tahu. Saya kalau marah itu di WA. Tak tulis dulu, nangis gak apa-apa, tak tulis dulu. Wes mari Bu, nego tak hapus maneh. Mbok diwaca mbok enggak pokoknya tak hapus maneh. Soalnya kan saya gelem toh mbek bojone, dadi isin. Itu cara saya supaya nggak debat. Karena kami terlatih debat gitu. Terlatih debat sebagai mahasiswa, terlatih debat. Jadi untuk mengurangi itu, saya lek marah. Wis gak cocok. Diem. Wes dulu wes. Bang meso apa tapi di WA kan. Selesai mari diwaca, lego diwaca maneh, malah dihapus. Wis marah. Ya, sama ngoco. Oh, Bro. Saya ngerti. Gak apa-apa, pokoknya aku jago. Setidaknya itu mengurangi, itu istilahnya katarsis, melepas emosinya. Nah jenengan, lek misalnya ono sing misalnya modelane, aku anakku sing solih-solihah, anakku sing ganteng calon dokter. Gak apa-apa, Bu. Ya bagus-bagus saja, karena jadi doa. Jadi jenengan lek pegel suami, bojoku sing ganteng. Sampai nangis, apa udah pegel. Gak apa-apa, itu katarsis dan gak jadi utuh. Lepas. Ya, emosi itu harus dilepas karena emosi itu sifatnya karakternya kebutuhan harus dilepas. Ibaratnya kayak kita mau buang hajat. Jadi ketika kita mau buang hajat, wis kebelet, ngumpet kan? Kan gak mungkin untuk nanti gini kan? Saya ngumpet, mesem-mesem gini. Makanya terbaik apa? Kita pasti izin ya sama ke belakang kan gitu toh. Lalu dikeluarkan. Sama emosi juga begitu. Angkel deh forum. Wes kudu ya apa? Izin saya keluar dulu. Wes gak apa-apa bengok-bengok ada jauh gak apa-apa. Iya. Itu caranya. Cara katarsis itu harus dilepas. Kalau nggak dilepas ya jenenge wong kayak duwe hajat, jenenge kepengin salah hajate metu katene gak dilepas ku piye kan gitu kan. Plong itu lah sudah dikeluarkan. Nah, jadi ke anak-anak usahakan jenengan lek punya anak bukan berarti gak diseneni ya. Boleh marah seperti tadi boleh, tapi caranya. Maka anak ini kelak juga akan bersikap sama ketika kita tua. Dan dia menyikapi masalah nggak responsif. Ada kan anak yang orang masalah didik langsung nantang, gelut kan? Karena apa? Melihat pola orang tua yang responsif. Orang masalah didik, apa sih Pak Minggu? Apa sih? Itu responsif, melatih anak untuk respon langsung. Agresifnya muncul. Dia berpikir, anak berpikir, oh berarti menangani masalah itu langsung kudu jawabin. Menangani masalah itu kudu langsung itu enggak. Jadi kita dilatih bagaimana responsif yang baik. Itu cara kita. Ngaten gitu? Jadi lek ada anaknya memang jenengan wegel mangkel, jangan langsung saat itu juga. Redam dulu emosi jenengan.
Lek biasa nyanyi gak apa-apa wis. Biasa solawatan ngomong gak apa-apa wis. Kan gak ada masalah kan solawatan. Ya, nyanyi sakar bisa nang. Kalau kan joget-joget untuk melepas emosi negatifnya gak apa-apa. Gak apa-apa. Sing gak oleh biasanya langsung di depan anak karena anak usia gini Bu, saman bentak. Sing masuk itu bukan masalah tujuan sampeyan. Sing masuk yang diingat adalah kata-kata bentakannya. Ingat. Adalah ibu anak misalnya. Nah, tadi kan sudah itu bangun tidur, bersihkan kamarnya. Saya 5 anak, saya cerita gitu, bukan saya sombong buat. Ini bagian dari parenting yang saya terapkan. Kulo punya anak 5. Saya karena saya bekerja juga, saya sering keluar kota. Anak saya itu saya mau merasakan mandikan anak di TK itu nggak pernah. Anak saya itu saling bahu membahu, kakaknya mandiin adiknya dari TK. Pakai baju sendiri, ngambil sendiri, yang penting udah ada di lemari aja. Jadi kakaknya ngingatkan, Dek pakai bajunya. Paling tanya sama saya, Mah sekarang hari apa? Hari Senin. Warna bajunya apa? Saya cuma mantau. Oke. Saya ingatkan mereka begini, nah, maaf ya, Mama nggak bisa nemenin. Mama nggak bisa nemenin kalian, nggak bisa makin baju setiap hari. Kadang Mama sering keluar kota karena kebiasaan saya tinggal keluar kota. Mama minta maaf. Caranya bagaimana maafnya? Kami upayakan sholat 5 waktu itu berjamaah kalau memungkinkan. Tapi karena saya bekerja, yang pasti adalah maghrib, isya, subuh. Anak saya selalu insya Allah istiqomah berjamaah. Kalau nggak saya yang mengingatkan, anak saya mengingatkan. Begitu. Setelah sholat, terutama ibu, ngapunten, ibu itu lisannya luar biasa mandi. Jangan sampai terucap sak pegel-pegel, sak mangkel-mangkelin jenengan ke putra-putrinya. Jangan sampai terucap kalimat negatif. Ya, karena itu adalah doa. Mantun sholat, Fatihah rumiyin sedaya. Setelah itu ketika selesai salim, jenengan, kalau saya biasa cium pipi kanan kiri kening, termasuk mereka ke saya, baru berpelukan. Di berpelukan itu jenengan ngomong merutak di hati. Maafkan Mama. Itu walaupun jenengan nggak ngomong, anak-anak itu berasa. Itu yang dirindukan. Buktinya apa? Ketika anak saya sekarang yang pertama mondok, kalimat surat yang dikirim ke saya, Ma, aku kangen pelukannya Mama. Karena semakin besar anak-anak kita sudah nggak mau dipeluk, benar? Sudah nggak mau diajak kemana-mana. Momen itu sebentar sekali. Itu. Terus bagaimana cara anak saya kenapa bisa bersih-bersih kamar dan sebagainya? Memang pertama saya buat aturan, ayo piket. Yang kecil terlibat, usia berapapun terlibat piket, beregu tapi yang kecil. Yang besar sendiri-sendiri. Digilir sendiri sama anak saya. Subuh bangun tempat tidur rapi, tempat tidur mereka. Bahkan ketika Ramadan yang membangunkan saya untuk masak, anak saya nomor 2. Ma, bangun waktunya masak. Subhanallah. Nikmat pun dinanti. Yang harus saya cari caranya mawon, caranya saja kita terapkan kita. Kita coba sekarang ngomong berikutnya. Kalau dalam konsep Islam ini sudah mulai masuk, ada tarbiyah, ada ta'dib, ada taklim. Taklim itu model hanya pengajaran, contoh jenengan ngajari ngaji, ngajari huruf, ngajari panjang pendek itu ngajari. Itu bagian dari taklim. Naik lagi menjadi takdib. Ribut kepanggil sama dia, mohon sewu, ada tamunya, saling sama adik, saling sama tante. Diupayakan seperti itu. Tapi ingat, jangan pernah membuka kelemahan anak di depan teman. Contoh, anak kita misalnya pemalu, saling nak sama tante, anak kita begini. Jenengan karena sungkan ke temannya ngomong anak saya memang pemalu tapi ngomong dengan ngerti arahnya, maka di otaknya terekam saya pemalu, saya pemalu, saya pemalu. Giliran anaknya ikut lomba gak gelem maju sama ngamuk-ngamuk. Jangan sampai jenengan membuka kelemahan anak di depan orang lain. Saya selalu ngomong di depan anak saya kalau ada tamu. Oh ini Mbak Hanim misalnya pertama, anak saya namanya Hanim, Hanum, Hania, Hanaya, Halima.
yang pengatur tadi. Tapi saya kalau bilang iya ini calon bu dosen ini, wah Mbak Hanim ini luar biasa kalau bikin adik-adiknya. Kalau nggak ada saya Mbak Hanim bu, saya ngomong gitu. Selalu saya ungkap, bukan berarti sombong anak itu, bukan. Biar dia dengar, saya membangun afirmasi positif secara tidak langsung untuk anak saya. Anak saya yang kedua itu sebenarnya malu-malu bu, introvert. Saya bilang, oh ini Mbak Hanum, iya, ini Mbak Hanum ini calon dokter gigi nih. Ini ngomong banget sama adik-adiknya, dan ternyata itu merubah perilaku dia benar-benar ngomong. Masya Allah, burungnya gak ngomong. Ini bener real anak saya. Makanya saya kalau ketemu sama anak yang pertama, halo bu dosen, saya gitu. Ketemu anak kedua, halo bu dokter gigi, gitu. Yang anak ketiga, yang polwan kata yang anak keempat, halo polwan, selalu berucap seperti itu. Perkara tadi gak tadi urusan Gusti Allah. Sementing saya hanya mendoakan sesuai keinginan mereka. Gitu. Pernah yang sering menyapa begitu? Jangan dingnya, pengen jadi apa nak? Pengen jadi YouTuber aku mah. YouTuber, gak apa-apa. YouTuber soleh, itu kan gak apa-apa. Sekarang itu sampai tak kandani, tadi PNS itu gajinya mek piro sih? YouTuberan gak banyak lagi gajinya gitu loh, gak apa-apa. Oh, bilang aja, hai YouTuber solihah, ditambahin gak apa-apa. Nah jenengan kan gak tahu manggil nyeneni ya nyeneni. Makanya lek tidak toko, lek kate nyeneni pakai kalimat positif. Padahal saya pernah ketemu sama yang namanya Mbak Hanim. Bu dosennya luar biasa, masya Allah, cantiknya masya Allah, hebat luar biasa. Apa sih ma? Iya, mama mau bilang gini. Akhirnya gak enak dengan diri gitu. Itu bagian dari kontrol emosi. Nanti praktek ya. Gak bisa praktek dengan putranya, praktek dengan bapaknya. Masya Allah, suamiku sing ganteng luar biasa kan. Anduke ditaruh kono lu sing ganteng. Lari apa? Gitu. Oke ya. Baik, pola yang terakhir adalah tarbiyah. Tarbiyah ini kenapa saya bilang bahwa orang tua paling penting? Karena penanggung jawab tadi. Pola tarbiyah ini adalah mengasuh termasuk berarti. Namanya tarbiyah karena lebih luas, bukan hanya pengajaran, bukan hanya kita memberi contoh, bukan hanya menunjukkan akhlakul karimah, kita benar-benar menjadi figur dan hadir ada kepada anak-anak. Coba ngomong tarbiyah pola pendidikan. Muridnya ono, gurune gak ono. Terjadi pola pendidikan? Sama, pola asuh butuh orang tua, kehadiran orang tua. Gak hanya hadir secara fisik, hadir nyata real bahwa saya adalah figur yang memang layak dicontoh. Makanya Bapak Ibu sekarang berlatih menjadi artis terbaik di depan anak. Termasuk apa? Termasuk pola performa. Lek Bapak Ibu biasa wis lembretan, anaknya yakin ya lembretan. Ya kan? Tapi ada orang yang kadang nang awake gak selembretan, anaknya gak kerenken. Jadi minimal ibaratnya gitu loh. Jenengan biasa resepsi oma, biasa bersihan. Anaknya kan sekarang masih males tuh, nggak bantuin dan sebagainya. Ketika dia nanti lepas, saya hakul yakin dia akan juga memiliki karakter yang sama, biasa punya rumah bersih. Karena dia di rumahnya merasa bersih. Ketika mendapatkan sesuatu nggak bersih, dia akan komentar, nggak mau. Kenapa? Oh, kotor. Ya, walaupun dia di rumah nggak bersih-bersih aja nih. Tapi karena lingkungan di sekitarnya membentuk karakter itu, maka ketika dia lepas dari kita, dia akan punya karakter. Ciptakan lingkungan terbaik, karakter terbaik, contoh terbaik. Maka hari ini nyatakan diri bahwa kita adalah figur artis terbaik untuk anak-anak kita. Pengen anaknya ahli ibadah sholat, ibu emek ngomong tok sholat, nama gak sholat sih, tak tutup no. Ngaji, tapi mamanya gak ngaji. Delok TikTok. Yo, scroll ya berapa jam? Jenengan ngaji setengah jam hari Selasa nih. Ya Allah suwene. Sama loh jenengan diri koyo ngono anaknya dituntutin luar biasa. Lek ngaji bareng ngono, saya paling kangen itu momen kalau kenapa saya sebesar ini kangen. Momen kalau pas Umi ngaji, saya itu rebahan di ini. Itu rasanya adem gitu. Anak jenengan juga sama, bukan jenengan biasa males ngaji. Terus anak rebahan, gak apa-apa sambil
musuk-musuk hidung dengan ngaji. Itu jadi memori jangka panjang. Itu ada kehangatan tersendiri. Tapi lah jangan mek kontok ngaji, wae ngaji lho, cuma ustaz ngaji. Ngomong kontok tapi boe ora ngaji. Salat duha, wae salat duha tapi boe gak salat duha. Wis padha ae batine gurune ya. Hasil aku ya iso Bu, tetep tok gitu ya. Baik Ibu, ini jelas dalam judulnya, bahkan dalam Al-Quran jelas. Kenapa sih kita nggak boleh dalam mendidik dengan kekerasan? Bahkan Rasulullah kita sendiri tahu ya, salah satu kisah bagaimana ketika Rasulullah salat, cucunya Hasan atau Husain kalau nggak salah di punggungnya, apakah Rasulullah langsung bangkit berdiri? Itu salah satu ibrahnya adalah kita mengetahui bagaimana pola Rasulullah begitu sayang. Bahkan ketika beliau marah kepada Fatimah atau kepada istrinya Aisyah atau pada Khadijah, beliau tidak pernah dengan kekerasan. Tidak inginkah kita menjadi Khadijah yang lain? Gak ingin tadi Aisyah? Gak ingin tadi Fatimah? Yuk mulai keluar dari sini jadi Fatimah, jadi Aisyah, jadi Khadijah. No kekerasan ya. Stop kekerasan mulai sekarang. Kok masih gak kekerasan, kok memang menderita ya. Anaknya nyedek. Aku kan gak keras ya Bu Siti, ya gak keras. Ya padha ae mendelikku ya kekerasan. Padha ae wedi pisan gitu ya. Baik. Ini prinsip tarbiyah. Orang tua harus punya prinsip. Pertama, uswah hasanah, wajib Bu. Ada yang namanya uswah hasanah? Gak ada. Lah sing mau jenenge uswah hasanah berarti double. Contoh teladan yang baik. Banyak kisah, makanya kadang ada istilah husnul khotimah di masa akhir tua kita. Dulu mungkin kita banyak kesalahan di masa muda, tapi ketika kita sudah punya anak, kita adalah lahir sebagai figur terbaik, hadir sebagai figur terbaik. Yang kedua apa? Mau'izah hasanah. Jenengan coba tak kasih tahu caranya lek punya anak punya anak bermasalah. Ada istilah sounding dalam dunia psikologi, ingat ya? Bu Ida mungkin tahu juga, yang dari psikologi tahu. Sounding itu gimana? Memberikan afirmasi positif di gelombang yang berbeda. Kapan? Anak kalau mau tidur itu kan krip-krip kan Bu? Jenengan afirmasi positif. Misalnya anaknya apa? Biasanya kendalanya misalnya nakal, misalnya bahasanya nakal lah bahasanya. Nakalnya apa misalnya? Jadi bilang aja anakku hebat, anakku baik. Misalkan dia biasa kekerasan, anakku benar, anakku penuh kasih sayang. Jangan pakai kalimat negatif, karena otak kalau ada kalimat negatif, dia meresponnya adalah itu sebagai perintah. Kenapa nggak boleh kata negatif? Gitu ya. Jangan, misalnya anakku jangan nakal, itu perintah jadinya. Ke anak itu jadi perintah ke otak, responnya. Jadi jangan pakai kalimat negatif. Kata tidak, jangan, itu dihindari. Misal, ini pernah ada terapi, waktu saya ngisi latihan itu, cucunya gak mau makan nasi. Saya bilang, sounding aja coba. 3 bulan di sounding, dia mau. Anakku makan nasi, anakku pintar, anakku suka nasi, terus sambil digosok-gosok. Jadi ketika gelombang dia masih kriip-kriip, itu masuk afirmasinya dan itu paling bagus. Tapi lepon sirup ya gak usah. Sirup atau diomongin kayak apa ya gak roh. Ibaratnya begini, jangan pernah kan nonton TV tiduran. Pas ngantuk kriip-kriip, kira-kira yang masuk ke alam mimpi apa? Isinya TV kan? TV-nya tukaran, sinetronnya ini tukaran, si selingkuh bojone gitu kan? Pernah ya? Nah, itu karena afirmasinya masuk di gelombang yang pas. Makanya jangan dibiasakan kalau nonton film, nonton TV pas anak tidur. Mau tidur jangan, karena berpengaruh gitu. Apalagi yang ada tindakan kekerasan, kata-kata di sinetron apa, tolong jangan diadakan. Kalau merotan itu kan positif afirmasinya kan, ngaji, sholawat nabi gitu. Oke. Mendidik dengan hati kuncinya ABCD. A pertama adalah aktif, siap secara fisik dan psikis, kini dan di sini. Kalau jenengan nggak siap, mending nggak usah ngobrol. Termasuk guru ya. Kalau guru lagi tadi berangkat sekolah ada masalah, jangan pernah mengenai masalah di sekolah dulu. Kita diem dulu.
Kita di fase nyamankan diri kita dulu. Kenapa? Kalau kita lagi nggak siap, emosi kita mudah terpancing. Kalau sudah mudah terpancing kemana-mana, dan itu beresiko. Maka yang kuncinya hanya relatif siap secara fisik dan psikis. Oh, saat ini ada putra putrinya mau cerita, HP-nya ditaruh bu. Setuju? Yakin? Saya tambah sih loh. Ya sudah kaburan yang suka gitu ya. B. Belajar dan bekerja sama. Apa maksudnya? Pembelajar sekecil apapun kita ngomong kita belajar bersama. Kolaborasi dan saling dukung dalam setiap langkah apapun. Jangan pernah mengucilkan, meremehkan. Kadang kita itu kualik, niatnya memotivasi tapi malah mengecilkan anak. Kalau kocok mulu iso, awakmu kok gak iso. Niatnya memotivasi, niatnya orang tuanya bener. Cara nih singsa, kayak enak dibandingkan. Jenengan belum dibanding. Kalau bojone kolo iso, kan ibaratnya ngono. Awakmu kok gak iso dadi bojoku. Enak gak gitu? Mereka itu gak pernah mau memilih ganti orang tua. Saya lele yang diri gak tahu masih ceritanya anak. Aku tak ganti ibu. Aku gak ngomong bapak loh ya, ngomong anak. Gak ada ceritanya mereka mau ganti orang tua seburuk-buruknya. Toh mereka juga gak pingin dan gak tahu kenapa kok dilahirkan menjadi putra-putri kita. Artinya mereka gak pernah nuntut yang macam-macam gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di hadapan kita, anak-anak kita itu luar biasa. Seperti apapun anak kita luar biasa. Jenengan yang mungkin saat ini punya anak dengan kategori ujian, mungkin tidak sama dengan yang lain, berbanggalah. Kulo juga punya anak istimewa. Anak saya yang kelima istimewa. Kulo sempat gini kan, sama kok gak sedih sih dia anak gitu. Saya bilang, apa ya kata mbak sing syukur. Anak istimewa saya pas dihisab itu gak ditakok noren-noren. Coba aku mulai teko A sampai Z sampai ucapanku saiki lah aku ditakokno. Tapi anak istimewa kita enggak. Siapa tahu dia yang menolong kita. Bangga. Ojo malah tambah debis dewean. Opo ya Allah, kenapa harus saya ya Allah? Salah pertanyaannya. Ya Allah atur nolong. Sayang jenengan pilih punya anak hebat. Atau orang lain anak kita nakal, tapi doa saya terus mengalir. Soalnya dengan anak nakal jenengan dungo terus. Lah anak api-api jenengan gak dungo kan? Lah anak yang bermasalah baru jenengan tuh walik mikirnya. Ya. Oke, tipsnya apa berikutnya? Cinta. Meskipun itu amanah, tetap sampaikan dengan cinta, bukan dengan. Yang terakhir apa? Disiplin dan doa, Bu. Yuk, singkat tahu riyadhah. Amal no minimal apa sing sangat sanggup. Bu Siti aku lek nongkon poso gak kuat, wis gak usah poso gak apa-apa, tapi wiritan. Dua aku lek wiritan kesuwen gak apa-apa, wis kok istiqomah 10 bendino gak apa-apa, tapi rutin. Aku gak kuat terus kuatir apa? Masa kuat gaya anak toh, gitu kan ya? Artinya apa? Riyadhah, ayo ibu-ibu sing saniki sik guru iso memaafkan anaknya mungkin, ataupun sebaliknya kita sebagai anak nggak bisa maafkan orang tua, maafkan. Karena cara termudah membuka otak anak supaya mudah melakukan sesuatu, belajar dan sebagainya, maafkan dan ridhoi anak-anak kita. Coba sih sudah tahu nakal lihat cilik, masa langsung pas ini langsung pinter itu kan enggak, pasti ada prosesnya. Gitu ya Bapak Ibu ya? Baik. Siap? Kira-kira wis siap melakoni riyadhah secara istiqomah? Oke, yuk. Kerso nggak kita doa bersama? Yuk, semuanya duduk tegak. Kenapa duduk tegak? Ini bagian dari meditasi. Jenengan lagi sumpek, coba mantun subuh, mantun sholat atau pas tahajud, udaranya ini dibuka. Jenengan duduk, kalau bisa bersila. Silo. Nggak bisa ya. Nah, meditasi itu kan biasanya ada titik tekan ya, saraf dan jenis-jenis meditasi macam-macam. Nah, sekarang kita combine dengan berdoa. Semakin lurus aliran udara masuk ke otak, semakin sempurna.
Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa fokus, nggak bisa fokus boleh pejam mata. Yang bisa fokus nggak apa-apa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini izinkan aku, ya bahasanya, karena aku itu kedekatan kita sama Allah. Aku meminta kepadamu ya Allah. Yang pertama adalah aku berterima kasih Engkau hadirkan anak-anak luar biasa dalam hidupku. Engkau hadirkan anak-anak yang menjadi anugerah terindahku. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku masih diberi kesempatan membersamai mereka hingga detik ini. Terima kasih ya Allah. Aku masih diberi kesempatan melihat senyum mereka yang begitu tulus. Terima kasih ya Allah. Aku masih bisa menemani sampai detik ini dan melihat mereka tumbuh besar. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Mungkin sebagai orang tua, aku pernah tanpa sadar menyakiti hati anakku, membuat mereka kecewa, membuat mereka menangis dalam diam, membuat mereka bahkan seakan sendirian. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, yang dikala itu aku marah tanpa sebab, memukul, mencubit, bahkan mungkin aku pernah menampar mereka. Aku tahu ya Allah bahwa itu sangat menyakitkan, maka ampuni hamba ya Allah. Bukan berarti hamba lalai dalam amanah ini, tapi hamba tunjukkan jalan ya Allah, supaya hamba bisa mendidik anak-anak kami dengan kelembutan, dengan hati yang tulus dan tentu dalam ridho. Ya Allah ya Allah, jadikan hamba orang tua yang mampu menjadikan anak-anak hamba terus berada dalam iman-Mu, dalam agama-Mu, dalam ihsan-Mu, dan jadikan mereka anak-anak yang terus mampu menjaga diri dalam nilai-nilai yang sudah Engkau ajarkan. Jenengan Fatihah, jenengan sebut namanya, jenengan hadirkan mereka di depan matanya. Bayangkan jenengan saat ini memeluk mereka, katakan ya Allah, matur nuwun Gusti. Ya Allah, astagfirullah, jenengan minta maaf. Bayangkan hadirkan peluk mereka. Mereka tidak akan pernah meminta lebih, Ibu, Bapak. Mereka hanya ingin jenengan sebagai orang tua ada. Mereka hanya ingin mereka ada, jenengan ada buat mereka. Jenengan Fatihah 3 kali. Jenengan tutup dan sampaikan apa yang jenengan inginkan dan harapkan. Jenengan nyuwun ke Gusti Allah. Insya Allah lebih dari 40 akan diijabah dan doa-doa kita. Jika sudah, kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ridho siapapun anak kita itu bagian dari Allah yang menjalankan. Ridho Ibu? Amin. Ridho ya? Nanti apapun kita ridho sama anak kita. Ridho kita kekuatan terbesar kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nyuwun agung pangapunten kok menawi boleh ada kalimat yang kurang berkenan, ada tindak tanduk dalam yang kurang berkenan. Salam hormat kami, kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan terus belajar menjadi yang terbaik. Bukan orang tua yang terhebat, tapi terus belajar menjadi yang terbaik buat anak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi hari ini tentang mendidik tanpa kekerasan berlangsung dengan lancar, dan semoga ini menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua, menjadi inspirasi. Semoga kita ke depannya menjadi orang tua yang lebih baik, belajar dari pengalaman yang telah kita lakukan sebelumnya,
saudara, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Munawwaroh hari ini menjadikan kita untuk sebagai bekal terhadap anak-anak kita. Dan saya menyimpulkan bahwa ternyata mendidik anak itu tidak sulit sebenarnya kalau kita tahu alatnya, kuncinya. Tapi yang sulit itu adalah mendidik diri kita sendiri, mengendalikan emosi, menata hati, ya bukan? Jadi kita sama-sama belajar. Kalau misal ada keluhan atau curhatan yang ingin disampaikan, Ibu katanya jawabnya, monggo dipersilahkan untuk bertanya. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya kepada Ibu Siti, saya ucapkan terima kasih banyak kepada lembaga MI Darul Muta'alimin yang sudah menyelenggarakan acara ini, karena sangat membantu buat ibu-ibu ya. Kemudian langsung intinya gitu. Perkenalkan, saya bernama Husna, wali dari Ananda Aswa kelas 3. Yang saya mau tanyakan, ini kan saya punya 2 anak ibu. Yang pertama itu anak perempuan, yang kedua anak laki-laki. Ini selisihnya itu hanya 2,5 tahun. Kemudian kalau saya lihat dari parenting Ibu Aisyah itu kan pola asuh terhadap orang tua terhadap perempuan, anak perempuan dengan laki-laki kan berbeda. Untuk yang keseharian itu ibaratnya itu 2 anak ini selalu bertikai gitu loh, selalu sibling value gitu loh. Jadi saya selaku orang tua, nah itu tuh misalkan contohnya anak laki-laki sekarang kan usia untuk menginjak ke RAB, jadi butuh, kan laki-laki ya Bu, itu titik fokusnya sulit untuk belajar dan lain sebagainya. Nah itu saya cenderung merasa kesulitan, di mana adik membutuhkan saya untuk memperhatikan lebih, sedangkan kakaknya itu cemburuan gitu loh Bun. Mungkin kalau sepintas adik kakak itu sangat wajar untuk melakukan pertikaian, bahkan tiap hari itu sudah wajar. Cuman case-nya di sini kebetulan kakak yang perempuan itu dulu itu selepas dia RA kepingin mondok gitu loh Bu, case-nya. Kemudian itu tidak bertemu dengan saya selama 1 tahun gitu. Dalam artian gini, kok saya itu melihat teman-teman yang lain mungkin kok anaknya yang kakak itu kok legowo malah ini ngerangkul adiknya ya gitu. Saya flashback di saya, apakah hanya selisih 2,5 tahun, apakah apa yang kurang gitu loh ataukah 5 bahasa kasih sayangnya itu kurang ke kakaknya atau gimana gitu. Pertanyaannya, gimana cara saya mengasuh 2 gender yang berbeda, tapi misalkan di satu sisi itu bisa mengatasi ini moodnya mereka. Kemudian untuk sekarang kan memang eranya sudah sangat jauh berbeda Bung, daripada kita yang tahun 90-an gitu ya. Dari globalisasi, kemudian dari pertemanan dan lintas lainnya, baik dari maksudnya dari segi banyak hal gitu Bun. Yang saya ini kan, gimana caranya kita itu bisa jadi anak itu berpandangan bahwasanya keluarga itu jadi ring satu untuk dia beranjak sampai dewasa.
kan ada yang namanya kalau anak TK, apa kata orang tuanya, kemudian apa kata temannya. Nah itu kan fase-fase itu ada. Gimana caranya kita untuk mematenkan anak ke ria. Kemudian yang terakhir mungkin minta share buku atau literasi yang berhubungan dengan cara memahami anak lebih bijak dan sebagai orang tua yang bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau dijawab sekali? Izinnya, terima kasih Bu Husna juga jawab. Pertama, permasalahannya gimana caranya kita beri porsi yang seimbang antara anak yang berbeda gender gitu ya, berbeda jenis kelamin lebih tepatnya, dengan cara yang berbeda. Ingat, kita tidak sedang berlomba untuk anak-anak kita untuk memenuhinya. Kita sedang mengajarkan suatu hal kepada anak kita, itu dulu yang dipahami. Artinya apa? Coba kita flashback lagi sebagai anak. Jangan berapa bersaudara? Jangan bersaudara. Ketika menjadi anak, pernah nggak ada perasaan mama gak adil, ayah gak adil? Pernah? Konsep atau mindset anak pasti melihat porsi tidak sama itu adalah gak adil. Pertama, ya kan? Karena kita melihat adil di masa anak-anak adalah sama. Padahal adil itu kan bukan selalu porsinya sama. Tuh, kita pahami itu dulu. Artinya bahwa sebenarnya yang sudah jenengan lakukan dengan cara untuk memperlakukan dengan cara yang berbeda sesuai teorinya udah benar. Tinggal cara kita menyampaikannya adalah bagaimana anak ini memahami. Dalam proses memahami, usia sebelum 7 tahun tidak akan lengkap cara pemahaman. Di atas 7 tahun sampai 12 pun belum sempurna, lengkap tapi belum sempurna. Artinya, apa hubungannya sama bahasa 5 bahasa atau 5 bahasa kasih sayang? Itu hanya cara chargingnya, ngecasnya. Nah, intinya sebenarnya pola asuh itu adalah anak merasa nyaman, Bapak Ibu. Anak kalau sudah nyaman, maka jawabannya akan menjawab pertanyaan ketiga, gimana supaya menjadi ring satu keluarga. Anak kalau sudah nyaman, nggak akan kemana-mana. Contoh, makanya kenapa ada tipikal pola asuh, misalkan ada criss-cross parenting. Anak laki-laki kalau masih kecil, maka dekatkan dengan ibu. Kalau perempuan, dekatkan dengan ayah. Supaya apa? Supaya cinta pertama mereka lawan jenisnya adalah dari figur orang tuanya. Anak yang terpenuhi kasih sayang cinta pertamanya tidak akan mudah terpengaruh oleh lawan jenis di usia mereka saat remaja atau dewasa. Akan berbeda dampaknya kalau salah satu figurnya tidak terpenuhi. Maka misal yang cewek nggak deket sama kakaknya cowok, nggak deket sama ayahnya, anak ini akan mudah jatuh cinta. Sedangkan orang di luar sana, laki-lakinya model kayak apapun, dia senang. Kenapa? Karena nggak ada figur. Tapi kalau ayahnya yang cinta pertamanya, figur terbaik adalah ayah. Pun sebaliknya, figur terbaik bagi ibu yang laki-laki adalah ibuku. Mereka pasti minimal cari pasangan yang kak koyo mama. Aku boleh pernah kita mendengar gitu ya. Aku tak boleh sing koyo mama. Pernah ya? Aku tak boleh sing koyo ayah. Karena apa? Mereka terpenuhi. Dan orang yang seperti ini, anak seperti ini pasti kembalinya ke orang tua. Karena mereka udah nyaman. Gak ada tempat yang nyaman selain rumah dan keluarga. Pertanyaan kedua, apa tadi pun? Sampai tadi. Pertengkaran ya, terjadi gimana? Yang kedua tadi? Apakah kedekatan itu terjadi gitu ya? Terus bagaimana kakak bisa